فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira la nabiyya ba'd. Barakallahu fikum ikhwan. Insyaallah taala biidznillah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati Al-Ajurrumiyati. Tangga bagi para pemula untuk memahami kitab ya, Al-Ajurrumiyah ya. Adapun tangga yang pertama sudah kita lewati. Sebelum mempelajari Sulamul Mubtadi'in kita sudah melewati apa? Sulamu At-Tullab. Sebelum masuk Jurumiyah gitu ya. Nah, adapun kitab ini Sulamul Mubtadi'in merupakan sedikit syarah ringkas lah terhadap kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Baik. Akhadna fi darsis sabiq, telah kita ambil pelajaran yang telah lalu pada halaman yang ke-19 yang terakhir ya. Nah, kita hari ini masuk ke halaman yang ke-20 seputar mawadhi'ud dhammah, tempat-tempatnya dhammah, yakni i'rab ya. Silakan antum merujuk video sebelumnya aja kalau antum ketinggalan darasnya. Sudah ana susun rapi di playlist. Baik. Kita baca apa yang disampaikan penulis. Qala al-muallifu hafizahullah. Ya, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Mawadhi'ud dhammati. Berarti ini mungkin judulnya ini diberi oleh apa? Syekh Hasan ya. Mawadhi'ud dhammati. Tempat-tempat dhammah. Nah, adapun di dalam kotak itu baru matanya Al-Imam Ibnu Ajurrum. Tempat-tempat dhammah. Kata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, fa ammat dhammatu, adapun harakat dhammah ya, fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'ah. Fi arba'ati mawadi'ah ya. Adapun dhamma menjadi tanda rafa ya, itu pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Kata Ibnu Ajurrum, fil ismil mufradi ya. Pada isim mufrad. Contohnya apa? Zaidun, kitabun, Muhammadun ya. Banyak. Qalamun. Apalagi? Banyak. Isim mufrad, isim yang tunggal, isim yang satu ya. Wa jam'u taksiri, dan jamak taksir ya, banyak. Kutubun ya, kutubun, apalagi jamak taksir sudah kita lewati sebelumnya kan. Apa itu jamak taksir? Adalah sesuatu yang berubah gitu dari bentuk mufradnya ketika dia jamak gitu, baik dari segi penambahan, nanti dijelaskan oleh Syekh Hasan ya. Contoh-contohnya itu jamak taksir, dia di harakatnya dengan dhamma dia ketika rafa. Wa jam'i al-muannatsi as-salimi, dan jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Adalah jamak dengan tambahan alif dan ta ya. Muslimatin gitu ya. Wal fi'l al-mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, adalah fi'il mudhari' ya, yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun gitu ya. Lam yattasil bi akhirih syai'un. Wal fi'l al-mudhari' ya, dan fi'il mudhari' alladhi yang lam yattasil, yang tidak bersambung, bi akhirih pada akhirannya, syai'un, dengan sesuatu apapun. Baik. Apa Ustaz yang dimaksudkan dengan lam yattasil bi akhirih syai'un gitu, yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun ya? Maksudnya itu dia itu tidak bersambung dengan aliful itsnain gitu ya, misal. Dia tidak bersambung dengan aliful itsnain. Contoh pada lafaz, misal anak kasih contoh yastaghfiru ya. Dia meminta ampun ya.
kita dengan aliful isnain misalnya. Antuma tastaghfirani. Nah, dia bukan dengan dhamma lagi tandanya. Tastaghfirani bukan dengan dhamma lagi, atau dia menjadi jamak. Tastaghfiruna, ya. Tastaghfiruna, ya. Itu bukan dengan dhamma lagi, bukan dhamma pada ru, tastaghfiruna. Tapi tandanya nanti dengan apa? Dia menjadi rafa dengan subutun nun, ya. Tetapnya huruf nun. Ya, la bi dhamma, tidak dengan dhamma. Nanti dijelaskan. Taib. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan hafizahullah taala. Kata beliau asy-syarhu, penjelasan. Ya. Nih. Al-ismu al-mufradu fi babil i'rab, ya. Isim mufrad, ya, dalam bab i'rab, ya. Apa isim mufrad dalam bab i'rab? Istilah mufrad, ya. Al-ismu al-mufradu, ya kan? Istilah isim mufrad dalam bab i'rab. Kata beliau, taib, huwa ma laisa muthannan, ya. Dia adalah laisa muthannan, bukan ada dua gitu. Bilangannya dua, bukan. Wala majmu'an, dan juga bukan jamak, lebih dari dua. Wala mulhaqan bihima, bukan yang diserupakan, mulhaqan bihima, dengan keduanya. Yani muthannan wala majmu'an. Wala minal asma'il khamsa awis sitta, dan bukan termasuk asma'ul khamsa, yani abuka, ahuka, wahu, dan seterusnya itu, atau asma'ul sittah ditambah satu. Nanti di Mutammimah kan dijelaskan itu. Kalau di Imam Al-Jurum ini asma'ul khamsa, Syekh Hasan ini memberikan apa? Spoiler lah. Nanti di kitab Mutammimah Al-Jurumiyah, setelah Jurumiyah itu ada namanya asma'ul sittah, ya. Taib. Itu definisi mufrad, ya. Dalam bab i'rab. Ini catat, ya. Definisi mufrad disampaikan oleh Syekh Hasan ini adalah huwa ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsa aw sittah. Ini ada sedikit faedah mengenai definisi mufrad. Anda catat dulu, ya. Ketika kami belajar dengan guru kami, Ustadzuna Abu Zakaria Harith Al-Jabali, adapun definisi mufrad dalam bab i'rab ini, ma laysa muthanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i khamsa aw sittah. Tapi di dalam babul khabar, ini sedikit faedah saja. Dalam bab khabar, apa itu mufrad? Mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabiha bil jumlah, ya. Khabar itu bukan ma laisa jumlatan, ya. Mufrad dalam bab khabar itu bukan dalam bentuk jumlah wala syabiha bil jumlah, ya. Bukan juga dalam bentuk penyerupaan terhadap jumlah. Contohnya apa? Ketika susunan mubtada dan khabar itu dijadikan khabar, itu berarti bukan mufrad lagi. Itu yang dimaksud dalam mufrad dalam bab al-khabar, ya. Au syabihal bil jumlah, ya. Susunan dzaraf, ya, jar majrur gitu. Syabihal bil jumlah. Adapun mufrad dalam babul kalimah, ya. Mufrad dalam babul kalimah adalah ma yatalaffadhu bihi marratan wahidah. Apa-apa yang terucap satu kali, ya, marratan wahidah. Contohnya Zaidun. Nah, itu dalam bab kalimah. Zaidun, Muhammadun, gitu, ya. Baik. Selanjutnya mufrad dalam bab la nafiya lil jins, misal. Ana beri faedah lagi. Mufrad dalam bab la nafiya lil jins. Ini kita nanti lewati, ya. Itu definisinya ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, wala syabih bil mudhaf. Nah, itu, ya. Nanti kita lewati. Antum catat dulu aja definisi mufrad dalam berbagai bab, ya. Dalam bab i'rab yaitu ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Hasan. Adapun di dalam babul khabar al-mufradu, ya, dalam bab khabar ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Adapun mufrad dalam babul kalimah ma yatalaffadhu bihi marratan wahidatan. Adapun mufrad dalam bab la nafiya lil jins ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Baik. Itu ikhwan, ya. Sedikit faedah seputar definisi mufrad. Selanjutnya, yang kedua. Kata beliau, mithaluhu, contohnya,
Contoh isim mufrad itu ya. Dalam bab i'rab ya. Ja'a Zaidun, telah datang orang yang bernama Zaidun gitu ya. Zaid. Yang kedua, Ja'at Fatimatu, telah datang orang yang bernama Fatimah. Ja'al Fatah, telah datang orang yang bernama Fatah itu pemuda ya. Telah datang pemuda. Ja'al Qadi, maksudnya wal Qadi maksudnya Ja'al Qadi gitu ya. Telah datang hakim qadi gulami, telah datang anakku gitu ya. Wa nahu dzalik, dan yang selainnya gitu ya. Baik. Itu isim mufrad ya. Ketika dia rafa, tanda rafanya dengan apa? Dhammah. Yang kedua, wa jam'u taksiri, dan jamak taksir. Apa itu jamak taksir ya? Sudah kita lewati ya di kitab Sulamu Tullab. Apa itu jamak taksir, diulang lagi? Huwa ma taghayyara fihi bina'u mufradihi. Ya, adalah perubahan padanya, maksudnya perubahan pada jamak taksir, bina'u mufradihi, perubahan dari mufradnya. Wa yakunu taghyiru bi ahadi thalathati asya'a. Dan itu terjadinya perubahan itu di antara salah satu tiga ini. Salah satu tiga jenis gitu ya. Nah, beliau kasih contoh. Al-awwalu, yang pertama ya, taghyirun biziyadati, berubahnya itu dengan tambahan, hurufnya ditambah gitu ya. Beliau kasih contoh sinwin wa sinwanin gitu ya. Sinwin dan sinwanin. Sinwin itu kan 3 huruf, sin nun wa ya. Dia ketika jadi jamak taksir sinwanin gitu ya. Tambah huruf apa? Bertambah dengan huruf alif dan nun gitu ya. Asalnya kan sinwin. Nah, bertambah dengan huruf gitu ya. Sinwanin. Bertambah dengan huruf alif dan nun. Alif dan nun ini. Jadi dia dengan ziyadah. Taib. Kalau Anda cari di terjemahan ya, di kamus, itu artinya sinwanun itu ya, itu artinya pohon kurma ya, pohon kurma yang banyak cabang itu. Mufradnya sinwun ya. Asalnya itu kan sinwun gitu ya. Sinwanin itu. Pohon kurma gitu. Wallahu alam. Disebutkan di dalam Quran surah Ar-Ra'd ya, ayat ke-4. Taib. Selanjutnya itu dengan tambahan ya. Jadi mufradnya, ketika dia mufradnya itu cuma 3 huruf, jadi jamak menjadi berapa? 5 huruf. Sin, nun, wa, alif, nun ya. Yang wasani, yang kedua. Wasani taghyirun bin naqsi. Berubahnya itu ketika jamak taksir ya. Dengan naqas, mengurangi huruf dari mufradnya. Contohnya tuhmatin ya. Tuhmatin itu berapa huruf ikhwan? Tuhmatin itu 4 huruf. Ta, kha, mim, ta marbutoh ya. Tuhmatin ya. Dia menjadi jamak taksir ya. Jadi tukhamin itu jadi dia bin naqs, taghyirun bin naqs ya. Taghyirun bin naqs. Berubahnya itu dengan kurang gitu ya. Tukhamin itu artinya, Anda cari di kamus ikhwan ya. Itu artinya kenyang ya, kekenyangan gitu. Nah, maka dia bin naqs, taghyirun bin naqs ya. Taghyirun bin naqsi, berkurang hurufnya. Contohnya apa ikhwan? Contoh yang masyhur aja. Apa contoh yang masyhur? Kitabun. Kitabun itu asalnya kan kaf, ta, alif, ba ya kan. Ketika dia jamak bin naqs juga, jamak taksir kan ya. Ketika ada jamak taksir kan, kutubun, alifnya dihilangkan. Itu artinya bin naqs. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalitsu, yang ketiga, taghyirun bisyakli. Berubahnya itu dengan harokat saja, bisyakl, harokat. Seperti ka'asadin. Asadin itu mufrad ya. Sama kayak itu, tuhmatin itu mufrad, sinwin itu mufrad ya. Wa usudin ya.
Usudin. Asadin itu singa, usudin singa-singa. Tuh ya, dia berubah harokat saja. Yang pertama bertambah, yang kedua berkurang, yang ketiga berubah harokat saja. Baik. Wa mithaluhu, contohnya, ja'ar rijalu, telah datang para lelaki. Rijal jamak ya kan? Ya, rijalun. Jamak taksir ya. Beliau nggak ngasih contoh yang ini aja ya, lebih masyhur ya, rijal ya. Rajulun kan 3, rijalun 4 ya kan? Ya kan? Kenapa nggak kasih contoh ini aja ya? Daripada bingung kita sinwin sinwan itu ya, tukhmatin gitu. Tib waja'atil hunudu, dan telah datang hunud, hindun gitu ya. Orang yang bernama Hindun gitu. Tib wa nahwu dzalik, dan contoh yang lainnya. Wa jam'u muannasi as-salimu. Nanti beliau jelaskan kenapa dibaca as-salimu, bukan dibaca wa jam'u muannasi as-salimi ya. Itu nanti beliau jelaskan di akhir, halaman ke-21 akhir ini. Kita selesaikan nanti. Yang selanjutnya yang ketiga ya. Jamak isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim ya. Apa itu jamak muannas salim? Huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Adalah apa-apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan ya. Nanti beliau kasih contoh. Wa mithaluhu ja'atil hindatu. Telah datang orang yang bernama Hindat, rombongan Hindat gitu ya. Wa Zainabat, orang yang bernama Zainab ramai. Wal Fatimat, orang yang bernama Fatimah ramai gitu ya. Wa haula ibanati, dan inilah anak-anakku gitu ya. Hindat wa Zainabat wal Fatimat itu apa? Majumi abi alifin wa ta'in mazidataini gitu. Alif dan taknya ini, alif dan tak yang ini, alif dan tak yang pada Hindat ini, Zainabat wal Fatimat. Itu ya. Sudah kita lewati. Selanjutnya, kita selesaikan halaman 21 ini. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari' wa yushtaratu fil fi'lil mudhari' alladhi yurfa'u bid-dhammah. Ini yang terakhir ya kan? Fi'il mudhari'. Karena ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un ya. Kata beliau, wa yushtaratu fil fi'il mudhari' alladhi yurfa'u bid-dhammah, disyaratkan fi'il mudhari' yang dirofa dengan dhammah alla yattasila bi akhirihi ma yujibu bina'ahu ya. Dia itu tidak bersambung akhirannya dengan apa-apa yang mewajibkan dia menjadi mabni ya. Awiyan qulu i'rabahu, atau dinukilkan i'rabnya gitu ya, apa diambil i'rabnya gitu. I'rabahu. Walladhi yujabu bina'ahu syai'an, yang menjadikannya wajib mabni. Asal fi'il mudhari itu apa? Mu'rab. Tapi dia menjadi mabni ketika apa? Ketika bersambung dengan ini nanti syai'an ini. Dua perkara ini. Yang pertama nunul inasi, pertama nun inas, wa nunu taukidi. Nun inasi nun perempuan ya. Nunu taukid dan nun taukid penegas. Khafifatan au sakilatan. Nah, ini kurang titik ya. Ini bacanya khafifatan au sakilatan. Nun taukid yang ringan atau nun taukid yang berat. Nanti ada pada babnya tersendiri kon ya. Dan jelaskan. Kama qala Ibnu Malik rahimahullah, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, wa a'rabu mudhari'an in ariya minuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin. Kata Ibnu Malik rahimahullah ta'ala ya, asalnya itu kan ada titik-titik itu. Nazamnya itu ini singkatannya wa fi'li amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya, dan seterusnya. Minuni taukidin mubashirin wa minunin inasin kaya ru'na manfutin. Dan kata Ibnu Malik wa a'rabu mudhari'an in ariya, dan kata Ibnu Malik ya, wa a'rabu mudhari'an in ariya ya,
Dan para ulama nahwu itu menghukumi fi'il mudhari mudhari'an in ariyah ya. Menghukumi fi'il mudhari itu mu'rab ketika dia in ariyah minuni taukidin mubasyirin wa min. Ketika ariyah dia kosong dari nun taukid, minuni taukid dari minuni taukid dari nun taukid, mubasyirin ya, yang langsung bertemu, dan nun inas ya. Dan nun inas wa min nuni inasin. Dan nun inas kayaru naman futin. Seperti contoh yaru naman futin, yaru naman futin. Mereka perempuan ya, manfutin. Siapa yang takut terfitnah? Yang laki-laki terfitnah itu ya. Yaru naman futin itu dia jadi mabni ya. Baik. Itu saja ya, nggak perlu kita perdalami nazamnya ya. Jadi fi'il mudhari itu dia mabni ketika kapan? Ketika dia bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Taukid itu artinya penegasan. Nun inas itu artinya nun yang perempuan gitu ya. Seperti contoh yaru naman futin gitu ya. Kata beliau selanjutnya, walladzi yanqulu i'rabahu, dan yang dinukilkan dinakalkan i'rabnya ya adalah huwa aliful isnaini ya. Dia yang di-i'rab aliful isnaininya, awawul jamaah, aw ya'ul muannatsa al mukhatabah ya, atau ya al muannatsa al mukhatabah. Taib. Wa misaluhu, contohnya kata beliau ya, kata Syahsan, yatribu ya. Yatribu fi'lun mudhari'un ya. Fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiru fi akhir litajarrudihi anin nasibi wal jazimi gitu ya. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Gitu. Wallahul musta'an ya. Itu ana sering i'rab ya waktu di kitab Sulamutul Lab itu. Ini kita ulang-ulang lagi ya, enggak apa-apa. Yatribu, ana ulangi lagi. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazim ya. Itu marfu'un wa alamatu raf'i dhammah dhahirah fi akhirih. Wa yakhsha ya. Yakhsha, kalau yakhsha gitu ya, artinya dia sedang takut gitu ya. Kita i'rab yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, bukan, tapi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur ya. Dia at-ta'adzur ya. At-ta'adzur. Itu cara i'rab yakhsha. Yada'u ya. Yada'u fi'lun ya mudhari'un ya marfu'un ya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-wawi lis-thiqal ya. Wa dhamiru ya wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa gitu ya. Itu cara i'rabnya. Dia lis-thiqal. Dia sedang berdoa, arti yada'u ya. Selanjutnya yarmi ya. Yarmi ya. Kita i'rab ya. Yarmi fi'lun ya mudhari'un ya marfu'un wa alamatu raf'ihi ya ad-dhamma al-muqaddarah ya. I'rabnya dhamma muqaddar semua, 'alal ya'i, atas ya, mana amin dhuhuriha as-thiqal ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Itu ya cara mengi'rabnya. Taib. Selanjutnya yang terakhir, udah 24 menit lebih ikhwan ya. Selanjutnya wa qawluhu, ucapan beliau yakni al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, as-salimi, yakni wa jam'i muannasi as-salimi ya kan. Itu merupakan sifatun lil jam'i la lil muannathi. Sifatun lil jam'i la lil muannathi. Adalah sifat untuk pada jamaknya, yakni jam'u muannathi
as-salimu bacanya tuh. Bukan ya. Kalau dia ketika bukan menjadi diatofkan ya. Itu tuh dia menjadi sifat buat lafadz jamaknya, bukan lafadz muannasnya. Karena kenapa? Nanti ada orang yang pertama kali baru belajar durusul lughah, apabila ada isim ma'rifat yang jatuh setelahnya isim ma'rifat ya, maka dihukumi naat man'ut. Bukan, tapi untuk lafadz susunan ini, yakni jam'u muannasi as-salimu, cara bacanya itu as-salimu itu adalah sifat untuk jamaknya, bukan sifat untuk muannasnya ya. Makanya dia dibaca as-salimu. Nah, itu menjadi iskal bagi para pemula ketika dia diatofkan pada lafadz pada kalimat matan jurumiyah jam'i muannatsi as-salimi. Orang kira as-salimi di sana itu adalah sifat buat muannas, bukan, tapi itu sifat untuk jamaknya, ya. Nah, coba kita pecah dalam sebuah kata misalnya jam'u muannatsi as-salimi, bukan as-salimu. Kenapa? Yang disifati itu adalah jamaknya, bukan muannasnya. Faham ya? Anda ulang-ulang. Itu kata beliau. Li'anna sifata, dikarenakan sifat idza ja'at ba'dal mudhaf, apabila datang setelah mudhaf ya. Wal mudhafu ilaihi, dan mudhaf apabila sifat gini, Anda ulangi ikhwan ya. Idza ja'at ba'dal mudhaf, apabila sifat li'anna sifata idza ja'at ba'dal mudhaf wal mudhafu ilaihi, dikarenakan sifat itu apabila datang setelah mudhaf dan mudhaf ilaih, takunu lil mudhaf, maka yang digunakan untuk sifat itu adalah untuk mudhafnya, bukan untuk mudhaf ilaihnya. Kata beliau illa bi qarinatin, kecuali apabila ada qarina. Qarina itu tanda-tanda ya. Nah, terkadang boleh juga gitu, yang mudhaf ilaihnya diberi sifat. Terkadang juga mudhafnya yang diberi sifat, bukan mudhaf ilaihnya, gitu ya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Itu yang dapat kita ambil dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini insyaallah ya. Itu faedah dari Syekh Hasan tadi ya. Tayyib. Jangan salah lagi antum ketika ada orang mengatakan jam'u muannasi as-salimu, bukan as-salimi ya. Tayyib. Itu yang diberi sifat itu adalah jamaknya, bukan muannasnya. Tayyib. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, hayakumullah. Barakallahu fik.